Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Nursiwi Nugraheni, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan materi matematika, dan yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi Rombel N. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai geometri translasi. Next. Untuk anggotanya sendiri ada Restu Ari Yulianti dengan NIM 140142156. Kemudian ada Fatimah Nurul Izah dengan NIM 14014214545. Dan yang terakhir saya sendiri Bodan Harimukti dengan NIM 14014214547. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri kita yang pertama, yaitu Fatimah Nurul Izah. Kepada Fatimah, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu peta konsep dari materi translasi. Yang pertama adalah pengertian translasi, jenis-jenis translasi, dan yang terakhir contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian translasi. Translasi merupakan perpindahan atau pergeseran setiap titik dengan arah dan jarak yang sama. Pergeseran titik itu bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri, atau campuran dari keempat arah tersebut. Titik awal dapat dinyatakan misalnya dengan A, dan titik setelah mengalami pergeseran dinyatakan dengan A aksen. Berikut merupakan contoh dari gambar translasi segi 4 ABCD ke A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, ABCD ke A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Pada gambar di atas, titik-titik A, B, C, dan D ditranslasikan ke A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen dengan jarak dan arah yang sama. Pergeseran titik A ke A aksen, B ke B aksen, C ke C aksen, dan D ke D aksen memindahkan titik-titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Jika segi 4 ABCD diletakkan pada bidang kartesius, maka pergeseran titik-titik akan mudah diketahui pergeserannya. Materi berikutnya yaitu jenis-jenis translasi. Translasi memiliki 3 jenis, yaitu translasi garis, translasi titik, dan translasi kurva. Translasi yang pertama yaitu translasi garis. Garis merupakan himpunan titik-titik tak kosong, karena itu setiap titik pada garis bisa ditranslasikan. Misalnya garis MX plus NY sama dengan C, dengan bersamaan translasi P dan V ditranslasikan oleh vektor. Persamaan garis MX plus NY sama dengan C ditranslasikan P dan Q menjadi MX plus P tambah N, Y plus Q sama dengan C, di mana M dan N adalah koefisien dan C adalah konstanta. Contohnya, garis G dengan persamaan ditranslasi oleh minus 2 dan 4, kemudian diperoleh persamaan garis 2X plus 3Y sama dengan 6, ditranslasikan minus 2 dan 4 menjadi, sehingga 2X plus minus 2 plus 3, Y plus 4 sama dengan 6. Diperoleh D aksen dengan persamaannya adalah 2X min 2 plus 3, Y plus 4 sama dengan 6, atau 2X plus 3Y sama dengan minus 2. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua, yaitu Restu Ari Yulianti. Kepada saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah jenis-jenis translasi, yaitu translasi titik. Translasi dengan vektor ini menyatakan bahwa setiap titik pada bidang ditranslasikan P satuan ke kanan dan Q satuan ke atas yang ditulis P per Q. Dapat menyatakan pergeseran atau translasi tersebut sebagai berikut, yaitu translasi P per Q, dengan P dan Q adalah komponen dari faktor translasi T.
Selanjutnya yaitu ada translasi kurva. Selanjutnya adalah translasi titik. Jika A, X, Y ditranslasi dengan vektor T per Q, maka vektor T akan memetakan titik A, X, Y menjadi aksen kurung tutup X plus Q, Y plus Q. Kita bisa menulis translasi oleh vektor T ditulis sebagai berikut. A dengan garis X per Y ditranslasikan P per Q, aksen kurung tutup dari P, Y plus Q. Contohnya yaitu tentukan bayangan titik A 2,3 ditranslasikan oleh 5/3 faktor T. Jawabannya yaitu A 2,3 ditranslasikan 5/3 yaitu A aksen kurung tutup 2 plus 5,3 plus 3. Jadinya adalah A aksen kurung tutup 7,6. 7-nya adalah dari 2 plus 5 dan 6-nya adalah dari 3 plus 3. Selanjutnya adalah translasi kurva. Kurva juga merupakan himpunan titik-titik tak kosong karena itu setiap titik pada kurva juga bisa ditranslasikan. Bentuk umum dari translasi kurva dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan mx kuadrat plus kx plus L. Translasi PQ sama di kurung tutup Y plus Q sama dengan M kurung tutup X plus Q kuadrat plus KX kurung tutup X plus P plus L. M dan K adalah koefisien dan L adalah konstanta. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Next, untuk selanjutnya yaitu tentang contoh soal translasi kurva yang akan saya sampaikan. Untuk contoh soal translasi kurva yaitu Y sama dengan 2X kuadrat plus X plus 5 ditranslasikan dengan 2 dan 3 sehingga Y plus 3 sama dengan 2 kali dalam kurung X plus 2 kurung tutup kuadrat plus X plus 2 plus 5 sehingga diperoleh Y sama dengan 2 kali X kuadrat plus 2X plus 4 ditambah X ditambah 2 dan ditambah 5 dan diperoleh Y sama dengan 2X kuadrat plus 5X plus 15. Next. Untuk contoh penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat dalam pergeseran atau perpindahan orang pada eskalator dan lift. Peralatan yang biasa dipakai di mall ini berguna untuk memindahkan orang dari satu lantai ke lantai lain. Selain itu, penggunaan konsep translasi sering digunakan programmer game dalam membuat games. Penerapan translasi tersebut terlihat pada pergerakan objek saat mengikuti visualisasi dari persamaan garis. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan pada materi translasi kita hari ini yaitu translasi adalah perpindahan atau pergeseran setiap titik dengan jarak dan jarak dengan arah dan jarak yang sama. Pergeseran titik itu bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri, ataupun campuran dari keempat arah tersebut.
jenis-jenis translasi terbagi menjadi 3, yaitu translasi titik, translasi garis, dan translasi kurva. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.